Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zida Sinta Nuria, NIM 12210183125, kelas Tadris Bahasa Indonesia 5C. Kali ini saya membuat video pengembangan bahan ajar untuk kelas 9 dengan materi teks cerita pendek. Berikut pengembangan bahan ajarnya. Judul bahan ajar yang saya ambil yaitu menyunting teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsurnya. Keunggulan bahan ajar yang saya pakai meliputi 1. Materi dalam bahan ajar urut dan lengkap sesuai dengan KI, KD, dan indikator. Kedua, bahasa dalam bahan ajar mudah dipahami, tidak banyak menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa lain. Jikalau ada bahasa lain atau bahasa ilmiah, pastinya akan disertakan dengan arti dan penjelasan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bahan ajar cetak teks yang dibuat berisi satu cerita pendek, disertai dengan gambar yang menarik. Selanjutnya, bentuk bahan ajar yang akan dikembangkan yaitu bahan ajar cetak dengan menggunakan media pendukung seperti audiovisual yang berupa video dari internet atau YouTube. Struktur cerita pendek. Struktur cerita pendek di sini melingkupi pengertian dari cerita pendek tersendiri. Cerita pendek adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan dikemas secara ringkas serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada suatu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya. Selanjutnya, ada struktur teks cerita pendek. Yang pertama ada abstrak yang berisi ringkasan atau gambaran awal dari kisah yang diceritakan. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan bagian mengenal waktu, tempat, suasana yang terdapat pada cerita pendek. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian urutan kejadian yang terdapat dalam cerpen, serta akan mengenal tokoh dalam cerita tersebut dengan wataknya. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang menemukan konflik hingga menuju ke klimaks. Yang kelima ada resolusi, di mana bagian penyelesaian dari permasalahan yang terdapat pada cerpen. Selanjutnya, yang terakhir ada koda. Bagian koda adalah bagian terakhir dari sebuah cerita pendek yang berisikan nilai moral atau pelajaran yang terkandung dalam cerita pendek tersebut. Unsur-unsur cerita pendek. Unsur-unsur cerita pendek di sini meliputi 1. Tema. Tema merupakan hal yang paling utama dari sebuah cerita pendek sekaligus pembatas agar cerpen yang ditulis tetap terfokus kepada alur ceritanya. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan di sini ada 4, yaitu antagonis, protagonis, tritagonis, dan deuteragonis. Yang pertama, tokoh antagonis yaitu tokoh yang jahat, iri, dan dengki. Yang kedua, tokoh protagonis yaitu sebagai tokoh yang baik. Yang ketiga, ada tokoh tritagonis, tokoh di mana orang tersebut sebagai orang yang arif dan bijaksana. Yang keempat ada tokoh deuteragonis, tokoh di mana dia sebagai karakter pembantu. Yang ketiga yaitu ada alur. Alur di sini meliputi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju di sini cerita yang bergerak maju. Yang kedua ada alur mundur, di mana cerita
yang diceritakan itu bergerak mundur. Yang ketiga ada alur campuran, di mana alur campuran ini melingkupi dua alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang ketiga ada latar. Latar di sini ada 4, yaitu latar waktu, latar tempat, latar suasana, dan latar alat. Latar waktu di sini melingkupi pagi, siang, sore, dan malam. Yang kedua ada latar tempat. Latar tempat di mana lokasi kejadian yang ada di dalam cerita, baik sejarah, jalan, kota, rumah, gunung, atau di gua. Yang ketiga ada latar suasana. Latar di mana suasana yang menyenangkan ketika saat gembira, sedih, atau saat galau. Yang keempat ada latar alat. Latar yang merupakan atau yang biasa digunakan dalam sebuah cerita, seperti suatu latar alat penggaris, buku, pensil, dan papan tulis. Unsur cerita pendek yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini meliputi 23 gaya bahasa. Yang pertama ada gaya bahasa eufemisme, di mana gaya bahasa yang harus tidak menyinggung orang lain. Yang kedua ada gaya bahasa aksidental, di mana gaya bahasa yang sama sejajar. Yang ketiga yaitu polisindenton, gaya bahasa yang menyampaikan makna menggunakan kata sambung yang berulang. Yang keempat ada gaya bahasa erotetis, di mana gaya bahasa tersebut bentuk pertanyaan topik tidak untuk dijawab. Selanjutnya yang kelima ada pleonasme, di mana gaya bahasa yang menggunakan kata kedua yang sebenarnya telah dijelaskan pada kata pertama. Yang keenam ada perifrasis, di mana gaya bahasa yang sama dengan pleonasme tetapi banyak porsinya. Yang ketujuh ada prolepsis. Prolepsis adalah gaya bahasa yang kalimat dan arti baru diketahui pada kalimat sebelumnya. Yang kedelapan ada aliterasi. Aliterasi adalah gaya bahasa yang berupa pengulangan bunyi dari konsonan-konsonan tertentu. Yang kesembilan ada asonansi. Asonansi di sini adalah gaya bahasa yang berupa pengulangan bunyi pada huruf vokal tertentu. Yang kesepuluh ada anastrof, yaitu gaya bahasa yang polanya dibalik dan tidak lazim untuk didengarkan. Yang kesebelas ada apofasis atau preteresio, yaitu gaya bahasa untuk menyampaikan unsur kontradiksi atau pertentangan, seakan menolak tetapi menerima, seolah memuji tetapi mengejek. Gaya bahasa yang ke-12 ada apostrof, di mana gaya bahasa yang kebalikan dari apofasis yang seolah tampak menolak tetapi justru menegaskan. Yang ke-13 ada kiamus. Kiamus adalah gaya bahasa yang terlihat berimbang tetapi sebenarnya dipertentangkan satu sama lain. Yang ke-14 ada elipsis, di mana gaya bahasa menghilangkan salah satu unsur dalam suatu kalimat. Yang ke-15 ada litostes. Litostes adalah gaya bahasa yang merendahkan diri dan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Yang ke-16 ada histeron proteron, di mana gaya bahasa yang mengembalikan suatu hal menjadi logika yang tidak wajar. Yang ke-17 ada tautolo, yaitu gaya bahasa yang kata
yang berulang-ulang tetapi maknanya sama. Yang ke-18 ada silepsis, di mana gaya bahasa yang menegaskan suatu hal dengan menggunakan satu kata yang bermakna lebih dari satu atau lebih pada konstruksi sintaksis. Yang ke-19 ada zeugma. Zeugma adalah gaya bahasa yang terdiri dari kata dan tidak relevan satu sama lain. Yang ke-20 ada correctio epanostosis, di mana gaya bahasa yang meyakinkan tetapi mengandung kesalahan. Yang ke-21 ada gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa yang dibuat-buat secara berlebihan. Yang ke-22 ada gaya bahasa paradoks, gaya bahasa yang mengandung pertentangan tetapi mengandung kebenaran. Yang selanjutnya 23 ada oksimoron, yaitu gaya bahasa yang sama dengan paradoks tetapi lebih singkat dan jelas serta mengandung kata-kata dengan arti yang berlawanan. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur cerita pendek yang meliputi sudut pandang. Sudut pandang di sini ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasa menggunakan kata ganti aku, saya, dan gue. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, yang dimana menggunakan kata ganti ia atau dia. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca melalui tulisan-tulisannya dan bisa diambil kesimpulan dari cerpen. KD dan indikator pengembangan bahan ajar. Di sini saya memakai KD 4.9. di mana KD 4.9 berbunyi mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Selanjutnya ada indikator 4.9, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami struktur teks cerita pendek. Yang kedua, ada menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Yang ketiga, ada menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir, ada peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri pembahasan teks cerita pendek. Kegiatan pembelajaran 4.9. Di sini yang pertama ada mengamati teks cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis dari bahan ajar cetak atau internet. Selanjutnya yang kedua ada menyimak video yang link telah dibagikan dari YouTube. Selanjutnya yang ketiga ada mempelajari bagaimana struktur dan unsur-unsur pada teks cerita pendek. Yang keempat, ada menentukan struktur dari teks cerita pendek yang telah diberikan. Yang kelima, menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek dalam teks dan video. Yang keenam, ada menulis pokok-pokok dari isi teks dan video cerpen Robohnya Surau Kami. Selanjutnya, ada memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ejaan dalam teks cerpen Robohnya Surau Kami. Rubik penilaian 4.9. Yang pertama, ada teknik penilaian. Yang kedua, ada bentuk instrumen. Dan yang ketiga, ada pedoman penilaian. Pedoman penilaian KD 4.9.
di mana dari masing-masing soal akan mendapatkan 2 skor antara skor 10 atau 20. Skor 20 jika siswa mampu menjawab pertanyaan secara benar dan lengkap. Skor 10 jika siswa mampu menjawab pertanyaan tetapi kurang lengkap. Untuk skornya, nilai perolehan yang dikali 10 lalu dibagi dengan nilai maksimal. Sekian dan terima kasih telah menyimak bahan ajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih untuk pemaparan bahan ajar